baik Bapak Ibu sekalian yang terhormati, pengajian kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shollu kama ra'aytumuni usolli. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian, insyaallah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi hujan, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih tetap istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Tadi saya sampaikan, setelah Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita sekalian, perintah yang pertama, fasholli, dirikan sholat. Alhamdulillah kita sudah dirikan sholat, dan namanya sholat maghrib secara berjamaah pula. Dan ini merupakan salah satu istiqomah kebiasaan kita terus menerus kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kita selalu berharap dan berdoa kiranya Allah tetap berikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan kepada kita sekalian, serta kemampuan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang memang sungguh berat bagi orang-orang yang enggan melaksanakan ibadah sholat, apalagi khusus membayar sholat secara berjamaah. Berat Bapak sekalian melaksanakan ibadah sholat itu, tetapi kalau kita sudah biasa, sudah istiqomah, satu kali saja kita tinggalkan ibadah sholat sepertinya kita gak bisa tidur, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Sholat asar kita ketinggalan lagi, kita sudah masuk maghrib, rasanya pengen kita sholat asar, tapi sudah apa? Sudah gak bisa lagi sholat asar. Ini merupakan salah satu keberatan, dan ini merupakan salah satu daripada bujukan setan, bisikan setan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang beberapa waktu yang lalu, Bapak sekalian, kita sudah dihapus habis oleh Allah Subhanahu wa taala 21 fakta. Sekarang sudah tanggal 26 Syawal, Bapak sekalian. Berarti sudah 26 hari kita berpisah dengan bulan suci Ramadan yang menghadirkan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu takwa yang kita realisasikan ini yaitu kita melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, dan ini merupakan salah satu dawamah terus menerus kita melaksanakannya. Istiqomah kita melaksanakannya. Satu waktu saja kita ketinggalan dari pikiran kita, kenapa mesti saya tinggalkan? Rasanya pengen lagi cepat balik lagi kalau sholat asar kita gak laksanakan, pengen balik lagi sholat asar sampai apa balik lagi waktu asar. Tapi memang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa yang namanya waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah akan berikan kesehatan, kekuatan, dan kemauan kepada kita sekalian. Terus menerus kita akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pertahankan
putih bersih daripada noda dan dosa selama 1 bulan kita kembali dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang namanya ibadah puasa 1 bulan lamanya. Maka saya sampaikan kepada sekalian, dikala hari raya Idul Fitri sampai Bapak sekalian, tatkala kita melaksanakan sholat pertama kali Allahu Akbar, bertakbir yang pertama sekalian maaf Allah Subhanahu wa taala perintah kepada malaikat, wahai para malaikatku, saksikan hamba-hamba sekarang akan sujud kepadaku. Kemudian mereka bertakbir, angkat dosa-dosa mereka dari pundak-pundak mereka. Selesai kita melaksanakan ibadah 2 rakaat yang namanya sholat Idul Fitri tersebut, Assalamualaikum, mereka menghadap Allah lagi, ya Allah, aku sudah laksanakan perintahmu, samina wa atona. Karena namanya malaikat samina wa atona, aku dengar perintahmu dan aku laksanakan. Sudah aku laksanakan perintahmu. Hamba-hambamu yang laksanakan sholat sudah selesai sekarang. Dosanya sudah habis sampai angkat dari pundak-pundak mereka. Apakah perlu dosa-dosanya akan kembalikan lagi kepada pundak-pundak mereka ini? Mereka ngomong sama Allah langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala sambil ngobrol, Bapak sekalian, mereka sambil ngobrol ini. Mereka sambil ngobrol, begitu. Si Anu sudah takbir, si Anu sudah takbir. Itu tadi kata Allah, demi keagungan, demi kebesaranku, jangan kau kembalikan lagi dosa-dosa hamba di pundak-pundak mereka. Biarkan mereka pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan putih bersih daripada dosa mereka. Bapak sekalian, yang diawali dengan mencoba Ramadan di mana waktu sabar, barang siapa yang berpuasa didasari dengan iman, berupa iman mantap, dia yakin bahwa yang namanya puasa itu perintah langsung dari Allah, sambil tawadhu dan dia laksanakan ibadah puasa. Bapak sekalian, kemudian kita sama-sama tidak ada tendensi lain dia melaksanakan ibadah puasa tersebut, maka orang yang demikian ini berdoa maka perjalanan diampuni segala dosa-dosa yang telah lakukan. Artinya tidak kembali ke sekalian dan putih bersih seperti bayi, kayak rumah waladat umum, seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari kandungan ibu. Sekarang sudah 26 hari bulan Ramadan. Tanda tanya kita masing-masing yang menilai apakah toret lagi, lalu ibarat kata sudah putih, apakah toret lagi, atau masih mempertahankan putih bersihnya kertas ini tadi selama 25 hari. Nah, Bapak sekalian, saya sampaikan pula bahwa kita ini alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW yang kembali umat Muhammad SAW berbahagia, umat Nabi Muhammad SAW yang betul-betul patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan dihapus dosa-dosanya. Ini tadi Bapak sekalian. Kemudian ayat terakhir sudah putih bersih sekarang 22 hari. Saya sampaikan bahwa kita ini alhamdulillah ada 5 kali kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. 5 kali dalam sehari semalam kita introspeksi muhasabah kita dari pagi sampai pagi lagi, atau dari maghrib sampai maghrib lagi selama 24 jam ini. Adakah kertas yang terus dibersihkan korek lagi lantaran kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau sekalian jangan hanya istighfar itu mohon doa
bergabung makmur ada teman di rumah ini. Nah, seperti dulu kita beristighfar sekalian. Tapi sesungguhnya istighfar yang seperti ini yang sekalian melibatkan dalam teman dan kita introspeksi diri lagi sekalian. Kata sampai maghrib kita istighfar, diampuni dosanya sama Allah. Kemudian selesai kita melaksanakan ibadah sholat maghrib ini, kita bermaksiat lagi, berbuat dosa lagi. Apakah lantaran dulu kita ngomongin orang? Apakah lantaran dulu kita ini karena kita mengunjungi orang dan lain sebagainya? Nah ini yang saya. Terus sampai 3 kali berturut-turut seandainya orang kalah sama kita, Bapak sekalian, yang pertama dia nanti mohon maaf kepada kedatangan kan saya tadi berbuat salah sama Bapak. Yang pertama kita maafkan. Besok lagi berbuat seperti ini. Bukan? Nanti saya mohon maaf. Saya akan bilang dimaafkan lagi kedua kalau sudah 3 kali berlalu ini main-main. Iya main-main kata orang sama Bapak sekalian. Walaupun Allah Maha Pengampun sekalian, tapi di situ dosa kita Bapak sekalian sudah mencoret yang namanya kertas putih dan mencoret salah. Nah, karena itu oleh karena itu berbahagia kita pada Muhammad tadi nanti Bapak sekalian sekarang tanggal 26 Syawal setelah bulan Syawal Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah kita akan di Dzulhijjah Bapak sekalian. Ini sebentar lagi Dzulhijjah. Nanti ada Bapak sekalian. Inna atayna al-kautsar itu kita berikan nikmat banyak kepada kalian, nikmat ilmu pada kita ini, ilmunya banyak kita dikasih dengan ilmu kita berbahagia di dunia. Insya Allah berbahagia kita di akhirat. Macam Arab dan Buddha, masalah dengan ilmu kita berbahagia di dunia. Obat Arab dan akhirat, kalau kita berbahagia berilmu kita berbahagia nanti di akhirat. Kalau dua-duanya obat Arab dan umat modalnya juga ilmu Bapak sekalian. Nikmat diberikan oleh Allah kepada nikmat itu ilmu dagang segala macam. Makanya Bapak sekalian, kalau subuh itu ada pertemuan sekalian. Mestinya tukar-tukar informasi yang dapat membangun kita masing-masing ini. Kalau yang biasa dagangnya untung terus, salurkan cara kita mendagang supaya untung terus begini. Terutama kalau FPI barangkali yang sarjana ekonomi. Nah, tentang masalah ekonomi di barangkali bisa disampaikan kepada kita sekalian. Oh, cara mencari uang begini caranya. Oh, begini yang dagang barangkali sekalian. Seperti kita saksikan Bapak sekalian, saudara kita betapa gigihnya mencari ilmu, mencari rezeki dengan ilmu dia dagang. Mungkin malam tadi dia ke pasar, dari pasar itu tadi dia belanja segala macam untuk yang namanya dagangan dia. Dia tidak lupa masalah akhirat. Dia sudah punya target agenda dia kalau sholat subuh nanti di masjid Baitul itu. Saksikan oleh Bapak sekalian mobil yang membawa muatan dagang Bapak sekalian. Kita tidak tahu rezeki yang namanya masing-masing orang melalui dagang. Alhamdulillah tahun kemarin dia yang namanya ibadah haji dia laksanakan Bapak sekalian. Bayangkan itu uang yang namanya dikumpulkan 1.000, 2.000 setiap hari terus, dan alhamdulillah berapa tahun dia mengumpulkan itu berangkat haji karena kemauan Bapak sekalian yang dimiliki dengan ilmu tadi yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia dagang ilmu supaya dapat rezekinya banyak, untungnya banyak begini. Tahu dia Bapak sekalian. Kalau semuanya dia tak ikutin ilmunya tadi, dia pasti tinggal
sekalian, pagi-pagi mau sholat subuhnya susah. Nah itu tadi, apakah orang sepertinya tidak punya ilmu? Punya ilmu. Sama ada orang yang semakin banyak ilmunya, semakin banyak orang yang setan ini berpangkatnya lebih tinggi lagi. Menggoda kita itu, bukan sekali. Seperti sekarang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian kita dulu bersibuk mendengarkan mempergunakan fasilitas ilmu telinga kita yang diberikan sama Allah ini tadi, yang sempurna ini tadi, untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan Bapak sekalian. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis dalam siapa yang ibadah sholat maghrib Bapak sekalian, kemudian duduk bersimpuh dia mendengarkan yang namanya ilmu yang disampaikan oleh narasumbernya ini tadi misalnya, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan bagi dirinya. Nah, ini tadi 10 kebaikan kita sekalian, cuma duduk aja, nggak usah macam-macam, kita cuma dengar aja, pergunakan fasilitas nikmat telinga kita ini untuk mendengar siapapun yang menyampaikan ilmu yang bakal kita raih tadi, itu yang bakal menjadikan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu banyak, ilmu dan lain sebagainya. Kemudian nanti disusul pasal di dirinya sholat sudah kita laksanakan. Nanti sebentar lagi selesai daripada bulan sekarang ini, Zulhijjah Bapak sekalian nanti Allah bakalnya marah-marah sama kita. Bapak sekalian, sering kita sampaikan di dalam surat Al-Quran, Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Allah bahasanya halus Bapak sekalian, bukan marah seperti kita. Kalau kita marah betul. Tapi kalau Allah bahasa halus Bapak sekalian, Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Pertama banyak kasih nikmat aku berikan dan lain sebagainya. Allah seperti itu ada isinya itu. Nanti wanha kita itu untuk nanti sekalian, walaupun itu hukumnya bukan wajib, tapi perhatikan itunya itu perintahnya itu masoli dirikan sholat wanha, habis sholat suruh berkorban kita nantinya. Bapak sekalian, kenapa kita mesti berkorban? Ini salah satu sekali Allah mengingatkan kami juga berikan nikmat yang banyak kepada kamu sekalian. Sekarang sisihkan oleh kamu sebahagian daripada rezeki yang aku berikan kepadamu itu untuk berkorban. Nah ini tadi Bapak sekalian, pedagang dan istiqomah dunia akhirat, dunia dia segar walaupun tidak tidur. Kadang-kadang saya pikirlah kapan tidur sama istrinya. Nah Bapak sekalian, kadang-kadang begini juga sudah pergi ya ke pasar nyari dagangan, jam pas kadang-kadang saya kesini dia pun sudah sampai Pak, lulurin barang segala macam. Karena kita orang kita punya target tidur 8 tahun mandi segala macam baru kesini. Dia bukan itu dari mana? Nggak tidur, bayangkan orang sekalian. Itulah gerakan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin itu namanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hati orang itu Bapak sekalian. Spesial. Kalau kita tidak sanggup melaksanakan seperti itu, tidak ada kalau Bapak. Tapi kalau kita memang ahli dagang, kalau saya tidak sanggup kita berat. Kalau kita yang ahli ekonomi terus kalian, gimana caranya modal yang kecil, gimana caranya menghasilkan besar? Makanya ada Pak Haji, apa namanya ekonomi begitu, ya?
ilmu, apa ekonomi kan begitu, modal kecil, bagaimana caranya menghasilkan yang besar. Barangkali itu salah satunya. Kira-kira seperti itu Bapak sekalian. Itu ilmu. Jadi kalau kita kebetulan kena diuntung, sampaikan itu caranya begini Bu, supaya dapat rezekinya besar. Mama itu pedagang itu kalau disuruh untuk di sini baru dia yang namanya begini caranya ini bisa kita meraih ilmu dari dia. Pedagang itu pakai mobilnya ada 2, ganti-ganti terus. Nah, kan begitu. Jadi rumah berbeda. Sudah dari sini pergi ke sana tempat lagi, di sana isi lagi, di rumah diisi lagi. Yang namanya pedagang itu luar biasa istiqomah dan tidak pernah meleset waktu itu tadi. Sebelum sholat maghrib dia sholat subuh, dia sudah sampai sini Bapak sekalian. Oleh karena itu kita cuma sholat maghrib. Gimana caranya kalau kita sudah di rumah, usaha kita supaya istiqomah melaksanakan sholat maghrib dan itu. Ya, makanya alhamdulillah dengan kita yang namanya istiqomah tadi, Masjid Baitur Rahim lama-lama penuh di Bapak sekalian yang sholat berjamaah Bapak sekalian. Lalu di dinilai di nomor 1 kita paling banyak jamaah. Ya, kalau di lomba Bapak sekalian paling banyak jamaah Masjid Baitur Rahim ini yang istiqomah. Kita ini Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian kembali bahwa saya akan sampaikan ini sebenarnya ibadah sholat menjelang daripada bulan Dzulhijjah nanti Bapak sekalian. Saya akan sampaikan lagi masalah ibadah haji dan umroh Bapak sekalian. Haji dan umroh kita dapat di dalamnya adalah masalah kurban Bapak sekalian. Nah, ini masuk mengingatkan dalam kita. Kita disuruh banyak dikasih nikmat sama Allah, nikmat rezeki, nikmat ilmu, nikmat sehat dan lain sebagainya. Nanti waktu bulan Dzulhijjah nanti mendekati daripada kita kurban tadi, bahkan kita sebelum masuk bulan Dzulhijjah sudah pada agung Bapak sekalian, sudah pada agung Bapak sekalian. Ini mudah-mudahan istiqomah setiap tahun kita. Ada saya punya kawan, Pak, saya tahun 80 itu sudah korban Pak, satu keluarga Pak, satu sapi. Sekarang itu udah lagi, pernah sekali. Jadi yang namanya korban itu sekali sudah cukup untuk dia. Satu korban, satu keluarga, satu ini pula, satu sapi Bapak sekalian. Terus berikutnya sudah pernah korban lagi. Dia merasa korban itu cuma sekali. Padahal yang sekali itu tadi bukannya korban, tapi akekah. Kalau akekah itu cuma sekali saja. Waktu bayi lahir, Bapak sekalian itu tadi lari ke kursi dipotong akekah sekali saja orang tua. Kalau kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan nikmat ilmu, rezeki dan lain sebagainya ini tuntutannya setiap tahun yang mampu sekalian. Maka kalau Siti Aisyah saudaraku yang miskin setiap tahun tidak pernah yang namanya ketinggalan berkorban untuk melaksanakan korban kambing. Dia orang tidak mampu Bapak sekalian. Diceritakan seperti begitu dalam hadis ini Bapak sekalian, sebenarnya mengingatkan kepada kita sekalian betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih nikmat sama kita. Oleh karena itu saya cuma menghimbau Bapak sekalian kepada diri saya sendiri, mudah-mudahan tahun ini juga tetap melaksanakan yang namanya kurban. Dan kita sekalian yang terus dikasih nikmat ini tadi sama Allah, tidak putus kita. Tahun kemarin saya sudah, sekarang nggak perlu lagi. Padahal duitnya banyak sekarang, Bapak sekalian. Padahal ini Bapak rezekinya banyak. Allah marah tadi. Wabi ayyi ala Rabbikuma tukadziban. Marah sama kita sekalian. Yang sering kita baca, baik bacaan itu waktu sholat maupun kita waktu membaca Al-Quran. Wabi ayyi ala
saudara sekalian, oleh karena itu menjelang daripada datangnya bulan Dzulhijjah yang tinggal sebulan lagi, karena sekarang masih tanggal 26 Syawal, setelah Syawal kita masuk Dzulhijjah. Kalau saya lihat kalender saya bingung. Hari Raya Idul Adha-nya itu tanggal 27 Mei, betul ya Pak Haji Air? Betul ya? Jadi bulan lagi sudah ya. Sekarang April, Mei, bulan depan. Nah, bayangkan sekalian. Nah ini, mudah-mudahan kita kasih sehat sama Allah, berikan kekuatan sama Allah, kucurkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap nggak ditagih sama Allah, nggak bagi ayi ala iradikum kita, tapi kita tetap melaksanakan yang namanya kurban, seperti halnya paslon didirikan sholat, nggak usah disuruh, nggak usah dibayar, kita langsung mau melaksanakan ibadah sholat langsung sendiri. Rasulullah mengingatkan kepada kita, menganjurkan supaya sholatnya berjamaah, kita laksanakan pula. Rasulullah mengatakan tadi, atiullah wa atiur rasul, taatlah Allah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini kan itu sekalian. Nah ini yang namanya kurban tadi, kalau dikatakan sunnah itu sunnah, tapi sunnah itu beberapa hal. Sunnah muakkadah, sudah mendekat yang namanya sholat, tapi wajib bagi orang yang mampu sekalian yang diberikan Allah berlebihan, itu wajib hukumnya dia. Oleh karena itu, untuk sekalian, saya akan sampaikan nanti amalan-amalan apa sih yang kita laksanakan begitu sampai waktu 1 Dzulhijjah sampai. Kita nanti diperintahkan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang melaksanakan puasa di dalam tanggal 1 Dzulhijjah, itu pahala ganjarannya Bapak sekalian seperti Nabi Adam alaihissalam yang berbuat salah, dia diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis ini Bapak sekalian, untuk mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita lebih siap-siap. Al-yawmal ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salatu wassalam al-awwalu yaumin min Dzulhijjah. Jadi kata hari pertama dari bulan Dzulhijjah, pada hari ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah mengampuni segala dosanya. Kembali lagi, Bapak sekalian, kita akan dibersihkan sama Allah selama 2 bulan. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, kita berbuat salah lagi. Menunjukkan pula kita bersihkan diri kita masing-masing. Di samping kita 5 kali dalam hari semalam kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak sekalian, jadi mudah-mudahan ingat sama kita. Nanti begitu bulan Dzulhijjah, niat dari sekarang. Nanti kapan 1 Dzulhijjah saya berpuasa, niat kita sudah sekarang ini berdekat sama Allah. Melalui malaikatnya, Nabi bin tadi suruh catat tuh hambaku yang punya niat nanti tanggal 1 Dzulhijjah dia mau puasa, sudah dicatat itu baiklah Bapak sekalian. Nah ini tadi nanti realisasinya, manakala dia puasa, maka itu tetap tidak akan dicoret. Tapi manakala kita tidak melaksanakan karena halangan Bapak sekalian, itu kita akan dapat pahala ganjarannya. Niatnya saja Bapak sekalian. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, waman shoma dzalika yauma ghafarallahu lahu kulla dzambin. Ya. Yang kedua ini, hari kedua ialah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Yunus dengan mengeluarkannya dari perut ikan. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari itu, seakan-akan dia telah beribadah selama setahun penuh dengan tidak melakukan
sesuatu maksiat Bapak sekalian. Hari kedua itu barangkali di bulan Syawal ini tadi ada kelengkapan Mansota Romadona imanan wahdi zaman sunnah ba'du kita. Kalau siapa yang berpuasa dalam bulan puasa kemudian dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal Bapak sekalian, kayak rumah suara dan apa namanya, seolah-olah dia puasa sepanjang hari. Barangkali yang 6 hari dulu Pak kita tidak melaksanakannya, maka saya lihat kawan-kawan mengingatkan masih ada waktu dia untuk melaksanakan sholat puasa sunnah 6 hari. Nanti Bapak sekalian pada waktu bulan kemudian karena kita enggak puasa Syawal Bapak sekalian kembali lagi kita. Diingatkan hari kedua Zulhijjah kita puasa. Baru siapa yang puasa pada hari kedua itu tadi Bapak sekalian itu akan mengampuni dosanya selama 1 tahun, sama dengan yang apa namanya Jumat Al-Fatihah sama dengan 6 hari bulan Syawal. Nah ini tadi Bapak sekalian. Tapi mudah-mudahan kita semuanya puasa Syawal Bapak ya. Nah mudah-mudahan kita ada yang ketinggalan. Nanti ketemu lagi kita nanti sampai bulan Zulhijjah, hari kedua kita puasa lagi, diampuni lagi dosanya. Nanti ada yang istimewa Bapak sekalian, diampuni dosanya setahun sekarang ini sama setahun yang lalu. Nah, nanti kita Bapak sekalian, oleh karena itu mengingatkan dan mengingatkan kepada sekalian, dan nanti Bapak sekalian insya Allah berikutnya saya akan sampaikan bab yang namanya haji dan umroh, yang di dalamnya ada yang namanya ibadah korban dan Tuhan. Tadi kita akan berkorban Bapak sekalian. Nah ini mudah-mudahan tetap panjang umur, sehat badan, dikasih rezeki sama Allah, kemudian kita diberikan apa namanya kesehatan, keselamatan, hingga kita dapat laksanakan ibadah Allah. Tadi saya baca fisik manfaat di tua ini, saya bilang sudah banyak yang melaksanakan haji, alhamdulillah. Anjuran sekalian, ada yang caranya di apa namanya ini, dicicil setiap bulan, Bapak sekalian. Ya, yang dicicil setiap bulan masih Bapak sekalian. Yang 100 kaitan Bapak sekalian. Di tempat kita mudah-mudahan akan bertahan melaksanakan apa namanya kurbannya ini tadi. Lalu kemarin ada 20 lebih, mudah-mudahan kita akan meningkat. Nah ini dorongan dari bulan Syawal, peningkatan daripada ibadah kita sekalian dan sekarang ini kita sekalian peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan waktu sudah masuk berkali. Oleh karena itu kita tutup dengan doa, mudah-mudahan untuk ilmu yang sedikit ini manfaat, berkah, sehingga apa yang saya sampaikan ini nanti terrealisasi diamalkan oleh kita sekalian. Bapak-bapak sekalian melaksanakan berpahala, saya kebahagiaan Bapak sekalian, pahala dari Bapak sekalian. Tapi kalau Bapak sekalian akhirnya Bapak mau, artinya bagaimana kita tidak dapat pahala. Bapak jangan melaksanakan, jangan dengar anjuran atau dengan saya yang melaksanakan, kemudian saya juga dapat pahala. Tapi yang yakin di antara sekian banyak ini tadi terjelas dijelaskan artinya sama Allah Subhanahu wa taala nanti pada waktunya dapat terrealisasi dalam bagian ini. Khusus adalah yang bersalamah di ibadah wal akhirah di barakatullah taala al-fatihah. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban ya Allahumma ij'alna fil jannati wa rizqan
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله عليه وسلم إلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.